Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, Yesus. Sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala berkat dan semua kebaikan yang kami nikmati setiap hari. Apabila kami ada hari ini Tuhan, kami bersyukur dan kami percaya itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau beracara di tengah-tengah kami. Berikan kami hikmat, bukakan setiap pikiran, hati kami, agar kami bisa fokus mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, Shalom keluarga HCC dimanapun Anda berada saat ini. Saya berdoa saudara tetap dalam keadaan yang sehat, diberkati Tuhan, dan tetap ada dalam perlindungannya Tuhan. Katakan amin saudara. Puji Tuhan dan selamat pagi. Jika saudara menyaksikan ini di pagi hari, video Saat Teduh dipublis setiap jam 5 subuh setiap hari. Jadi kalau saudara sedang menyaksikan ini di pagi hari, saya ingin ucapkan selamat pagi. Dan saya berikan apresiasi buat saudara yang pagi-pagi benar menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Masih di seri khotbah Yesus di Bukit, dan untuk hari ini kita akan membahas di Matius 5 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan buat saudara. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, hari ini kita akan fokus di ayatnya yang ke-8 ini. Nah, mari kita pelajari ayat ini lebih dalam. Jika saudara perhatikan, ayat ini terdiri dari 2 kata kunci. Yang pertama adalah suci hatinya, dan yang kedua adalah melihat Allah. Nah, mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah suci hatinya. Apa sih itu orang yang hatinya suci? Nah, menurut Alkitab Sabda di Google, saya mencoba mencari apa sih makna dari hati yang suci. Yaitu orang yang suci hatinya adalah mereka yang dibebaskan dari kuasa dosa oleh sebab kasih karunia Allah, dan kini berusaha tanpa tipu daya untuk menyenangkan hati Allah dan memuliakan Dia dan menjadi sama seperti Dia. Jadi orang-orang yang suci hatinya ini orang-orang yang sangat bersyukur karena telah ditebus oleh karya penyelamatan Yesus di kayu salib. Dan orang-orang yang menerima keselamatan ini berusaha untuk tanpa tipu daya menyenangkan Allah, memuliakan Tuhan, dan menjaga hatinya tetap murni bahwa menghidupi hidup mereka dengan penuh rasa syukur. Nah, dalam terjemahan bahasa Inggris di kata suci hatinya ini menggunakan kata pure heart di King James Version, yang artinya adalah hati yang murni. Nah, waktu itu saya pernah beberapa waktu yang lalu mencari madu asli, karena katanya bagus untuk stamina, untuk menjaga imunitas tubuh, untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita bagus mengkonsumsi madu, tapi madu yang murni atau madu yang asli. Dan setelah saya coba-coba cari di beberapa toko, beberapa madu mempunyai beberapa harga yang berbeda-beda. Nah, ternyata setelah saya pelajari, saya tanya-tanya teman, katanya memang ada madu yang murah karena madu itu ada campurannya, ada campuran air, ada campuran gula, dan ada bahan pengawet dan lain-lain. Tapi kalau untuk mencari madu yang murni itu cenderung harganya lebih mahal. Kenapa saudara? Karena tidak mengandung bahan-bahan lain atau tidak mengandung embel-embel. Tidak ada tambahan air atau gula. Itu betul murni madu asli. Nah, cenderung harganya lebih mahal. Begitupun dengan hati kita saudara. Jika hati kita murni, maka tidak ada embel-embel lain atau bahan-bahan lain yang tercampur yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Hati kita di hadapan Tuhan seperti apa? Apakah murni karena kita mengasihi atau mencintai Tuhan, atau karena kita menyembah Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, melayani Tuhan, karena hati kita ini ada motivasi terselubung, ada niat yang kita inginkan, atau ada sesuatu yang kita minta sama Tuhan baru kita mau cari Tuhan. Nah, di sini dikatakan hati yang murni, artinya tidak ada tambahan apa-apa, tidak ada motivasi yang lain selain memang mau mencari Tuhan. Nah, setiap kali kita mau pelayanan, biasanya di hari Minggu atau dalam sebuah ibadah, selalu pelayan Tuhan itu berkumpul bersama sebelum pelayanan dan berdoa agar Tuhan menyuci kuduskan kita dan memurnikan hati kita. Agar Roh Kudus memurnikan kembali motivasi kita melayani. Agar semua yang kami lakukan semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengapa kita berdoa seperti itu? Karena seringkali memang kita mudah tersesat atau mudah salah motivasi ketika melayani. Kita punya kepentingan sendiri, kita punya keinginan sendiri, atau bahkan kadang kita melayani tetapi untuk kedagingan kita sendiri. Nah, makanya
Ayat ini berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, hal yang kedua adalah melihat Allah. Tadi kan kita sudah belajar orang yang suci hatinya itu seperti apa. Nah, hasilnya, efeknya adalah mereka bisa melihat Allah. Apa maksudnya melihat Allah, saudara? Melihat Allah ini ada beberapa arti. Kalau saya bisa mengartikan jadi 3 macam arti. Yang pertama, melihat Allah dalam arti pengalaman atau perjumpaan dengan Tuhan. Maksudnya adalah di mana kita sangat merasakan hadirat Tuhan dan mengalami Tuhan secara pribadi. Dan saya percaya ketika kita mengalami Tuhan, ada mujizat terjadi dari setiap perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada kesembuhan, pemulihan, ada terobosan, dan saya percaya sesuatu terjadi saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, itu yang dimaksud dengan melihat Allah. Atau yang kedua, pengenalan akan Tuhan. Ketika kita melihat Allah, kita mendapatkan sebuah gambaran yang lebih jelas tentang siapakah Tuhan kita, tentang isi hati Tuhan, tentang sifat Tuhan. Nah, bagi saya dengan sekedar membaca artikel, membaca Alkitab, atau sekedar melihat kesaksian orang, itu tidak dapat memberikan kita pengenalan yang sempurna akan Tuhan. Nah, selain mengalami sebuah pengalaman rohani secara pribadi. Jadi selama ini mungkin saudara masih hanya dengar dari khotbah atau dari Alkitab atau dengar dari teman. Saya berdoa biar saudara bisa alami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kemudian melihat Allah yang ketiga adalah keselamatan. Nah, saya yakin setiap kerinduan setiap kita adalah berjumpa dengan Yesus di surga yang kekal. Amin. Nah, ini bisa jadi salah satu arti dari melihat Allah. Karena di Matius 7 ayat 22 dan 23 berkata, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, di sini kita lihat orang-orang yang bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Ini bisa dibilang orang-orang yang kelihatannya rohani, yang melayani, bahkan pelayanannya itu luar biasa, saudara. Tapi dia tidak mengalami pengenalan dan perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, maka Tuhan tidak mengenal dia. Nah, sangat penting untuk kita bisa melihat Allah secara pribadi, mengalami dia, mengenal dia, dan menerima keselamatan. Sangat berbahaya ketika kita hanya fokus pada hal-hal yang kasat mata, seperti pelayanan, bersikap rohani, terlihat mengasihi Tuhan, tetapi tidak memiliki hati yang murni, hati yang pure, hati yang tulus, hati yang benar, motivasi yang benar, maka kita akan tidak bisa melihat Allah. Oleh karena itu, biar lewat ayat kali ini, seri Saat Teduh kali ini, kita kembali diingatkan untuk mari kita murnikan hati kita. Kita kembalikan fokus kita di hadapan Tuhan bahwa semua yang kita lakukan memang karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita bersyukur karena Tuhan sudah baik dalam hidup kita. Kita melakukan dengan hati yang tulus tanpa ada motivasi atau embel-embel yang lainnya. Saya berdoa biar lewat firman kali ini saudara kembali dimurnikan. Roh Kudus memurnikan hati saudara. Amin untuk firman Tuhan, dan mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur kami kembali diingatkan betapa penting kami menjaga kemurnian hati kami, menjaga motivasi kami agar tetap benar di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kami Bapa yang terkadang hanya mencari Tuhan karena ada yang kami inginkan atau ada yang kami ingin minta. Biar hari ini Roh Kudus kami mau komit, kami mau datang di hadapan-Mu karena kami ingin melihat Allah. Kami mau datang memurnikan hati kami karena kami tulus, kami ingin mengenal Engkau. Kami rindu mengenal. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.